Terbaik ya, Masya Allah. Masya Allah. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءت إحداهما Satu menit terakhir, last minute. Masya Allah, terbaik ya. Ashrah, tis'ah, tamaniyah, sab'ah, tis'ah, khamsah, arba'ah, thalathah, ithnan, wahid, sifar. Baik, cukup insyaAllah ta'ala. Ya, sama-sama abjad dulu. Tutup buka dulu bukunya agar tidak ada zon di antara kita. Ya, siap. Ya, 1 2 3. Belum rapi dari safas, dari safas. Ya, kalau kita sudah hafal ini, kalau mau urutan bisa aja alif ba jim dal. Abjad alif ba jim dal. Hawaz, ha, waw, za. Coba pelan-pelan pakai irama tadi. 1 2 3. Alif, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, wah, mulai buyar. Orang dari sin. 2 3, pelan-pelan. Slow motion. Sin, ain, fa, sol, ra, shin. Shin, fa, ulang fa, ta, fa, kha, zal, dot, dha, ghain. Selagi alif, ba, jim, dal, ha, waw,
ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, shad, qaf. wah lu udah buyar. Sin, nanti gak? Sin, ain, fa, shad, qaf, ra, shin, ta, sa, kha, dzal, dad, dha, ghain. Itulah huruf-huruf abjadi. Ya, kalau 28 bukan alif ba ta tha, tapi apa? Alif ba jim dal. Dan itu juga yang menjadi rumus tulisan ketika sebelum ada angka 1, 2 dalam bahasa Arab. Hari ini kita menggunakan jam yang bertuliskan Romawi. Ya, IX berapa itu? 11. XX 9 ya, sama 11 salah ya, 9 klarifikasi. XX XXI. Nah, bioskop datang ya. Apa? Kita mengenal angka-angka atau simbol dalam bahasa Romawi. Walaupun sekarang sudah ada angka 1, 2 sampai 9 maka kosong. Dalam bahasa Arab, huruf-huruf yang kita baca tadi masing-masing memiliki simbol angka. Alif 1, ba 2, ta, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to sampai 9. Ha sampai to 9. Berarti alif 1. Ya, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, titik 1 sampai 9. To 9. Setelah to apa? Ya, kita lanjutkan. Ya, sekali lagi yuk. Alif satu lagi. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sod. Nggak sebelum qaf. Tapi sod dari apa? Dari ya sampai sod 10 sampai 90. Gimana nih? Jadi alif sampai tadi alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to 1 sampai 9. Ya, yo, ya. Setelahnya apa lagi? Tam, mim, nun, ain, fa, sod sampai sod totalnya 10 sampai 90. Ya. Mulai qaf 100 sampai dha 900. Ghain 1000. Nah, qaf sampai dha, pakai dha bukan dha, dha. Ya. Jadi 1 sampai 99, kemudian berikutnya 10 sampai 90, 100 sampai 900, huruf ghain totalnya adalah 1000. Nah, itu menggunakan teori hal seperti itu. Di Jazariyah disebutkan qaf wa zai. Qaf itu berapa? Qaf 100. Zai berapa zai? 7. Maka di Jazariyah total matanya ada 107. Nah, di Tuhfatul Atfal bagi yang pernah atau yang pernah mendengar minimal istilah Tuhfatul Atfal, ada teori yang berjudul Nadun Bada. Gabungan Nadun Bada. Nun berapa nun? Cek Nadun Bada. Berapa? Nun totalnya 40. Da berapa? 4 langsung. Ba berapa? 2. Dal lagi 4. Saya 6 salah 2. Alif berapa? 1. Totalnya berapa nih? Berapa? Nadun ba da. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun. Bukan 40, 50. Tadi salah ngomong tadi. 50 bukan 40. Nun 50, totalnya 61. Inilah total matan Tuhfatul Atfal. Masih belum nyambung? Nih saya tuliskan. Nih satuan. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 nih. Oke, saya ulang ya. Ha, kemudian apa lagi? Ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun,
sin, ain, fa, sod, berhenti. Sod. Ini sini 10, 20, 30, 40, 50 nih kita bahas tadi. 60, saya tulis 60, 70, 80, 90. Naik lagi. Ya. Qaf. Nah, kan. Kal feminine. Qaf lagi dengan alif, ba, jim dan ha. Ya. Hauti kalamun sa'fas qarashat. Qarashat. Kemudian fa, khal. Kemudian do, dho. Dho aja. Ini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Terakhir hurufnya ghain. Totalnya 1000. Itulah angka Romawiyah. Berarti apa? Angka abjadiyah. Kita hafal angka Romawiyah. Tentunya kita juga menghafal angka abjadiyah yang totalnya 28, yang masing-masing memiliki makna atau meaning tersendiri. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya hadikum subhanakum. Oke, sudah insyaallah. Sudah, kita kembali kepada kajian makhrajul huruf. Ini dia prolog tadi ya, membahas mengenai abjadiyah dan hijaiyah. Kita kembali ke makhrajul huruf. Makhraj secara umum ada berapa? Ada 5 secara umum. Kita pasti angka dulu. Makhraj secara global 5. Secara spesifik 17. Hurufnya berapa? Hurufnya 29. Kita nggak membahas yang 28. Kenapa? Kita membahas tulisannya apa ucapannya? Ucapannya. Kalau hijaiyah ucapan atau tulisan? Ucapan. Kalau abjadiyah, abjad itu abjad, makanya kita huruf abjad. ABC itu kan abjad itu kan. Kalau hijaiyah adalah bunyi atau suara. Maka 5 makhraj yang global, 17 makhraj yang spesifik, dan 29 huruf. Makhraj yang global itu apa aja? Di buku tak tertulis ada 5. Yang pertama apa? Namanya jauf. Jauf itu apa? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, rongga global, selain rongga hidung dan bibir, itu mulut semua. Kenapa yang dibahas rongga jauf dulu, rongga tenggorokan, rongga mulut? Karena manusia ketika terlahir, yang pertama kali keluar suaranya adalah suara jauf. Di mana dia? Nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini. Di seluruh tempat mulut itu semua global. Nggak ada bayi mau lahir, ada bayi lahir gitu. Ada bayi nggak ada. Bayi semua lahir dari jauf. Maka yang dibahas pertama adalah makhraj jauf, yaitu tempat pertama kali manusia mengeluarkan suara. Kecuali di sini ada mungkin yang pertama kali keluar bunyi berbeda gitu ya. Gitu kan? Itu bayi ular gitu ya kalau gitu ya. Itu lagi. Jauf itu yang pertama global. Yang kedua apa? Kahalak, nggak halko. Enggak ya, halko. Ada tenggorokan. Ya, tenggorokan. Yang ketiga lisan. Saya ulang dulu jauf. Jauf tadi kan saya ulang ya, maaf saya ulang tadi. Jauf adalah makhraj yang umum. Ya enggak? Makhraj khususnya cuma satu juga, jauf juga, enggak punya pembagian. Ini umumnya. Ini khusus. Ini jumlah huruf. Jumlah huruf. Oke. Jauf dia tidak punya pembagian. Satu kompleks, satu rumah dia. Dia semua yang punya sendiri itu. Jadi jauf tidak punya spesifikasi. Ya, wilayah globalnya jauf. Wilayah spesifiknya pun namanya jauf. Hurufnya ada berapa? 3. Nanti kita bahas hurufnya. Pun sudah fenomenal. Alif, waw, dan ya. Yang kedua namanya apa?
Halq, tenggorokan. Terbagi berapa tenggorokan itu dalam segi makhraj? Kembali menjadi 3. Terbagi 3. Khusus cuman 1, sedangkan kalau halq ada 3. Hurufnya ada berapa? 6. Kita bahas nanti huruf-hurufnya. Berikutnya yang ketiga, lisan atau lidah. Berapa spesifikasinya? 10, rame sendiri. Hurufnya berapa? 18. Oh, ini rusun ini ya. Nah, apartemen dah, jangan rusun ya. Apartemen rame bentuknya. Nomor 4, syafah, bibir. Syafah tibi, jangan langsung ngomong syafatain. Itu pembagiannya, itu pun keliru ngomong syafatain. Yang resmi adalah syafatan, bukan syafatain. Syafatain boleh, tapi kita bahas tempat-tempatnya. Syafah memiliki berapa tempat spesifik? Hanya 2. Hurufnya berapa? 4. Yang terakhir nomor 5 nggak muat di sini. Khayshum, pangkal hidung. Ada berapa pembagiannya? Sama kayak jauf, cuma 1 saja. Tidak ada pembagian spesifik. Dia global merangkap spesifik gitu ya. Jumlah hurufnya berapa? Ada 2. Totalnya berapa jumlah hurufnya? Berapa totalnya? 29? Tidak, udah dihitung belum? Bukan 29 totalnya. Berapa? Loh, kok 33 bukan 29? Padahal yang kita bahas ini 29. Kenapa totalnya bukan 29? Karena ada 4 huruf yang memiliki 2 makhraj. Ada 4 huruf yang memiliki 2 base camp. 29 tambah 4 berapa? 33. Siapakah keempat huruf tersebut? Mereka adalah mim, nun, waw, dan ya. Terhimpun dan idgham bi gunnah, yan, mu. Nah, huruf-huruf yan, mu, idgham bi gunnah, mereka berempat masing-masing memiliki 2 base camp yang berbeda. Maka 29 ditambah 4 sama dengan 33. Yang memiliki 2 base camp adalah huruf-huruf mudgham pada idgham bi gunnah, yanmu, ya, nun, mim, waw. Di mana tempatnya kita bahas nanti ya, satu persatu insyaallah taala. Jadi difahami sampai sini masyayikh dan syaikhat? Difahami insyaallah? Ya. Nah, masih ada waktu kita insyaallah taala. Sekarang kita masuk poin pertama, yaitu jauf. Makhraj global pertama namanya jauf. Makhraj spesifik pun jauf juga, tidak punya pembagian. Kenapa? Karena dia satu-satunya tempat muqaddar. Muqaddar itu apa? Lawannya spesifik, abstrak. Dia nggak di sini global. Jadi jauf itu bunyi a, waw, dan ya dalam keadaan mad. Dia tidak spesifik, tapi seluruh tempat tenggorokan dan mulut. Nah, waw, alif, dan ya seperti apa yang tinggal atau berselang di jauf? Harus berupa huruf. Berupa apa? Harus berupa huruf mad. Kita bahas sekarang. Alif apakah bisa selain mad? Alif apakah dia harus mad? Belum tentu. Kalau sebelumnya bukan fathah, dia tidak bisa mad. Coba contohnya apa alif yang tidak didahului fathah? Tadi contoh 1, mi'ah didahului oleh kasroh. Mi'ah contohnya. Mi'ah. Oke, saja mi'ah. Apalagi? Alif didahului oleh sukun, ada nggak? Banyak. Contohnya apa? Qalu. Wawnya sukun, waw sakinah. Alifnya bunyi nggak? Nggak bunyi. Kanu. Ada alif tapi dia tidak dibunyikan. Kenapa? Karena alifnya didahului oleh sukun. Ada nggak alif tidak dhammah? Ada, tapi bukan untuk qiraat kita, untuk riwayat Qalun. Kemana ada yang ikut daurah Qalun? Surat Eka salah satunya. Daurah Qalun ada yang alif didahului oleh dhammah, maka alif tidak bisa dibunyikan. Ya, maaf. Alula, ini dia. Alula. Coba silakan dibunyikan. Alula bunyinya. Ya, alula.
Kalau kita di Hafs, kalau kita Hafs bunyinya begini. Coba Hafs. Coba al-ula. Kalau ini dia ada alif, ada alif yang didahului oleh dhammah. Alifnya tidak dibunyikan, dikasih sifar mustadir yang artinya tidak bisa dibunyikan back waqaf atau wasal. Ya, bunyikan alu-la. Di riwayat Hafs tidak ada contoh alif yang didahului oleh dhammah. Untuk qiraat lain ini dia contohnya, alif didahului oleh dhammah. Jadi kesimpulannya, alif yang menjadi mad hanya alif yang didahului oleh fathah. Didahului kasroh dia bukan mad, contohnya mi'ah. Didahului oleh sukun bukan mad, contohnya qalu. Didahului oleh dhammah untuk qiraat lain tidak bisa juga, contohnya alu-la. Dia enggak alu-la, enggak alu-la. Ya bang ya, jadi alif dibaca mad hanya jika didahului oleh fathah. Alifnya pun pasti sukun. Titik. Bang. Wow, kapan wow berada di jauh? Di rongga mulut tenggorokan. Apanya domah? Mat, wawnya sendiri ngapain wawnya? Harus spesifik. Wawnya sukun, sebelumnya dhammah. Kalau alif nggak usah dibilang alif sukun atau alif sakinah apa? Karena alif pasti sukun. Kalau waw dan ya belum pasti sukun. Waw bisa berharokat, ya pun bisa berharokat. Nah, waw ataupun ya, kita mulai ya dulu dah, urutan alif ya. Ya ketika dijauh hanyalah ya yang dalam keadaan sukun dan didahului oleh kasrah. Ini sudah paham ini? Siapa hapus ya? Sudah paham. Ya yang berada di jauh yang kita bahas kali ini hanyalah ya sakinah yang didahului oleh kasrah. Contohnya qila wa qilaman. Coba yuk. Jikalau ada ya selain kondisi ini, apa itu? Ya sakinah sebelumnya kasrah, maka ya kembali ke tempat aslinya. Di mana itu? Tengah lidah. Kembali ke tengah lidah. Maksudnya selain ya sakinah sebelumnya kasrah apa coba maksudnya? Ya fathah. Coba ya iya. Ya kasroh. Yi. Ya dhammah. Ya apa lagi? Ya apa tuh? Itu maksudnya apa? Yang apa ya? Ini sukun juga nih. Harus paket, nggak cuman dia juga tapi huruf sebelumnya. Ya sukun atau ya sakinah sebelumnya fathah. Apa lagi? Ya sakinah atau ya sukun sebelumnya dhammah. Contohnya apa? Itu apa? Uhui. Apa contoh ya sakinah yang didahului dhammah? Aslinya ada tapi karena sukarnya pelafalan jadi tidak ada. Contohnya wabil akhiratihum, aslinya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Kuilah kita kemana yuk? Kuilah kita jalan. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab tidak bisa. Kenapa? Karena sukarnya pelafalan ya sakinah yang didahului oleh dhammah. Yuqinun dari kosakata aikona, yakin. Kita ngomongnya yakin wakin. Saya wakin sewakin-wakinnya. Yakin, maka aslinya adalah aikona, telah meyakini. Perubahannya asnya yuqinu, nggak usah pakai jamak dulu. Yuqinu, tapi karena sukar pertemuan ya sakinah yang didahului dhammah, maka ya-nya harus diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat dhammah. Siapa yang pas? Bukan wow. Lazim menakul wow kata. Mesti ngomong wow gitu ya. Nama dia wow bukan wow. Kalau wow alifu, ba'u, ta'u, ya'u dan seterusnya. Yuqinu bertransformasi menjadi yuqinu. Kenapa demikian? Karena sukarnya pelafalan ya sakinah yang didahului oleh kasroh. Sampai sini paham masyayikh? Jadi contoh aslinya ada, tapi contoh realnya yang kita lihat sekarang tidak ada. Nyambung nih? Contoh terdahulunya ada yuqinun, karena sukarnya pelafalan dia diubah menjadi bunyi yuqinun. Berikutnya wow yang berada di jauh ketika kapan?
Waw sakinah sepaket. Waw sakinah yang didahului oleh dhammah. Berarti kalau bukan sakinah didahului dhammah, di mana tempatnya? Ke tempat aslinya, kedua bibir juga wa. Waw fathah. Wi. Oke, wu. Apa lagi? Apa itu au? Itu bunyinya maksudnya apa? Ya, saya berikan nama dulu. Namanya bukan waw sukun. Sukun itu satuan. Kayak bahasa Inggris. Misalnya makan, puasa apa ya? Beri kuat sendiri ya. Makan itu apa? Eat. Kalau saya sedang makan, kenapa nggak eat? Karena grammarnya bergerak. Ya nggak? Ya nggak? Dia bisa makan makanan, dimakan, termakan. Ya gitu ya. Biar kuat puasanya insya Allah ya. Nah, sama dalam bahasa Arab. Sukun itu satuannya. Kalau sudah diajak kepada suatu kata, dia berubah jadinya sakin. Berhubung dalam bahasa Arab, semua huruf dalam bahasa Arab gendernya muannats, feminin. Bahasa Arab seperti bahasa Perancis memiliki gender dalam kosakata. Kalau kita nggak punya, ya nggak. Bahasa Inggris cuman he dan she doang, ya nggak. Tapi bahasa Arab, bahasa Perancis masing-masing punya gender dalam pelafalannya. Nah, gender huruf dalam bahasa Arab adalah feminin. Maka feminin diberikan simbol tak marbutah yang aslinya sukun berubah menjadi sakin. Berhubung dia muannas ataupun feminin ditambah tak marbutah. Jadi apa? Maka semua huruf yang sukun kita sebut sakinah, bukan waw sukun, apalagi waw mati. Tapi apa? Sakinah. Iya, apalagi bukan waw, udah waw mati lagi nih. Waw mati juga waw sakinah. Karena elegan pelafalannya gitu ya. Nah, bukan ya sukun apa lagi ya mati, melainkan apa? Ya sakinah. Maka kita kembali waw seperti apa yang berada di kedua bibir atau syafatan? Waw sakinah yang didahului oleh fathah au. Khauf. Apalagi? Waw sakinah yang didahului dhammah. Apa contohnya? Nah, dhammah tadi sudah. Waw sakinah yang didahului kasrah. Iu, ya contohnya. Itu gabungan katanya. Contohnya apa? Aslinya ada, namun realnya ketika tilawah tidak ada. Kasusnya seperti yukinun karena sukarnya pelafalan. Contohnya apa? Wa wada'al mizan. Nama lembaga mizan dari wazana yazinu, wazan. Karena sukar dibunyikan mizan. Karena apa? Waw sakinah berada di dalam kasroh. Sukar pelafalannya, maka wawnya harus diubah dengan huruf illah atau mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Yang paling pas alif waw atau ya? Maka dia bertransformasi menjadi mizan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Aslinya adalah al-mi'ad. Wa'ada ya'idu, janji. Mi'ad, wa'ada. Aslinya la yukhliful mi'ad. Karena sukarnya pelafalan waw sakinah dari kasrah jadi apa? Oh, terbaik masyayikh dan syekhat, berubahlah menjadi mi'ad. Sehingga contoh waw sakinah yang didahului oleh kasrah tidak ada contoh real dalam Quran. Kaidahnya ada, contohnya tidak ada. Sama dengan ya sakinah yang didahului oleh dhammah, kaidah aslinya ada, contoh realnya tidak ada. Oke, ini teorinya. Sekarang untuk mengaplikasikannya, tilawahnya. Ini ya, insyaallah. Hadza sahkam Syekh, lalu Syekh. Ida asyar wa kam? Ida asyar wa nus, billah alaik anta gara ya Syekh. Khalina ma'ar rubu', masih? Kita insyaallah rubu yanfa insyaallah. Ya insyaallah ya. Tadi kita mau sampai jam 11:04 insyaallah ya. Karena saya mulai juga tadi kurang lebih jam 8:04 kurang lebih ya. Siap semua insyaallah? Ya, salah satu saat insyaallah taala. Yuk, sedikit lagi. Pembahasan mengenai mad. Ini sekarang kembali ke matan jazariyah. Ini kekeliruan yang cukup banyak ditemukan. Yang perlu diperbaiki dari awal. Apa itu? Huruf maddin lil hawai tantahi. Silakan dibuka dalilnya. Saya buka bukunya halaman berapa biar tahu. Halaman 5 ada angka 2 di situ. Lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi. Huruf yang berada di jauf alias rongga tenggorokan dan rongga mulut ada 3. Alif, waw, dan ya. Silakan cek halaman 5 yang ada angka 2 di kanannya. Oke, bawahnya berbahasa Indonesia.
Ya, huruf yang keluar dari jauf ada 3. Yang pertama adalah alif, waw, dan ya, yang merupakan 3 serangkai huruf mad, yang mana huruf mad mesti berhenti ketika udara terhenti. Ini penting. Berhenti ketika udara terhenti. Bunyinya cukup banyak yang membaca wadduha. Bukan wadduha bunyinya, tapi apa? Kepanjangan juga. Jangan kepanjangan juga. 2 harakat tobi aja. Wadduha. Walaili idza saja. Qalu. Qil. Gantung kita bahas. Fi. Ya, jadi ya. Karena cukup banyak membaca Quran wadduha. Walaili idza saja. Nah, ada hamzahnya. Qalu. Wah, ini banyak ini yang menggunakan tersebut, maka perlu dirapihkan. Dia nggak qalu, nggak amanna. Coba kita ulang. Amanna. Lil hawaitan tahi, berhenti ketika udara terhenti, tidak dibaca amanna, tidak ada abustrufnya. Kalau kembali ke bahasa daerah boleh. Eta apa eta? Eta. Kumaha apa kumaha? Kumaha. Tapi kembali ke dalam bahasa tilawah tidak boleh ada apostruf atau akhiran hamzah di sana. Gitu ya. Coba kita baca. Qalu. Amanna. Nuhiha. Ya, nuhiha kepanjangan. Bunyi mad itu bagaimana menghitungnya? Kalau mad 2 harakat bagaimana cara menghitungnya? Misalkan nuhiha, nuhiha, bagaimana cara menghitung ha 2 harakat? Ha ditambah ha jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, atau ha ditambah 2 jadi madnya 2 harakat? Ha ditambah dengan ha, jadi durasi 2 harakat adalah 1 tambah 1. Maka baca enggak Bismillahirrahman, kepanjangan. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau bunyi qala bunyi gini, qala. Qala. Begitu durasinya. Qila, tiqila. Qila. Sama kalaupun matnya 6 harokat, matnya 6 harokat, itu pun 1 tambah 5. Waladdorin, ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Begini cara menghitungnya. Walad bolin. Yuk. Latihan dulu. Ya, ya. Walad bolin. Belum, ada kecepatan. Al-nya setelah 6. Dot 1 tambah 5 mad. 1 tambah 5 bukan 6. Lihat slow motion, baca tahqiq. Waladdododododollin. L-nya di luar angka 6. Saya ulang sekali lagi. Waladdododododollin. 1 2 3. Semua kayak gitu. Bima unzila 4. 1 tambah 3. Bima ma unzil. Normalkan. Bima unzil. Bima unzil. Nah, kola. Kola. Normalkan. Kola. Ya, gitu cara durasi mad. Ini pun seperti ulama mutakhirin. Kalau ulama dulu dibuka bibasil kaf wa qabdihi. Tutup buka. Qala. Coba. Qala. Agak suka, enggak usah. Kita pakai angka ini aja ya. Yang penting bisa menghitungnya. Kalau ulama dahulu cara menghitung 1 2-nya adalah dengan bibasil kaf, membuka telapak tangan, wa qabdihi dan menutupnya. 1 2. Bolin 1 2 3 4 5 6. Tapi terlalu ramai gitu kan, kita gunakan dengan tunjuk saja 1 sampai seterusnya. Oke ya, mad coba kita lagi. Nuhiha. Latihan mad kita bahas dengan huruf-huruf lainnya dan huruf setelahnya. Karena mad tidak bisa berdiri sendiri. Mad harus didatangkan huruf-huruf lainnya yang menemani harokat. Kenapa? Karena harokat tidak bisa berdiri sendiri. Seperti sakinah, alif. Harokat itu seperti peluru dia.
Peluru kalau ditimpuk paling cuma sakit doang dia. Tapi kalau dikasih taruh pistol sudah beda cerita. Sama harokat pun kalau seperti ini dia ini aja dia, gentayangan aja dia, nggak bisa bunyi dia. Kayak kolu, domah, ada wow, nggak bisa bunyi dia. Harus di dalam karakter berupa huruf agar domahnya aktif. Datangkanlah ba. Jadi apa? Bung. Iya. Jadi harokat tidak bisa berdiri sendiri. Sukun pun demikian. Maka huruf mad kita nggak latihankan karena dia harus ditemani oleh huruf lain. Oke. Sekarang kita masuk tenggorokan. Ya, masuk tenggorokan. Ada yang mau tanya dulu? Silakan kalau yang mau tanya. Kita habisi materi kita sampai hamzah dan ha lah nih. Materi untuk kita. Materi kita habisi hamzah dan ha. Pekan depan kita tuntaskan mengenai makharijul huruf insyaallah taala. Yo, hamzah dan ha. Hamzah yang telah kita bahas tadi sepintas simpel padahal huruf yang paling sukar. Coba berikan salam secara umum, gimana ngasih salam coba? Wah, ini udah ditanya baru formal. Assalamu. Di mana-mana mayoritas ngasih salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai sholat demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa susahnya membaca hamzah dua kata? Iya susah. Kenapa? Karena hamzah huruf yang paling sukar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Enggak ngomong, enggak mengucapkan asyhadu lah. Asyhadu alla, ya enggak? Kenapa? Karena saking sukarnya pelafalan hamzah, maka hamzah cukup banyak dihapus apalagi di kata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat semuanya, awalnya kurang, kesel ya. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, jadi dari awalnya pun sudah rapih. Alhamdu bukan alhamdu. Assalamualaikum, syair di mana-mana. Coba rapih gimana bacanya? Gak usah formal juga. Assalamu kelamaan. Assalamualaikum coba. Iya, assalamu alaikum. Mau ceramah yang banyak ya. Intinya apa? Kita membaca biasa pun cukup banyak hamzah hilang. Asyhadu, syahadu. Lagi tasyahud, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Adzan, asyhadu an la, banyak hamzah yang terhapus atau hamzah yang berubah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi apa itu? Ibdal, ibdal yang ilegal. Tadi kan ibdal yang legal, ada ibdal yang ilegal. Allahu akbar. Lagi sholat itu ya. Kemudian ada apa lagi? Pakai tasil. Faulaika wa innahu faummuhu. Ada tasil-tasil yang ilegal. Saking sukarnya pelafalan hamzah. Giliran di latihan tasil nggak bisa-bisa. Ya fa'inna bisa giliran jami nggak kena itu maksudnya gitu ya. Maka ada tasil yang legal, ada yang ilegal, ada ibdal yang legal, ada yang ilegal dan lain sebagainya. Hamzah kalau satuan mudah. Yo a i u ba. A i u ba. Bunyi fathah tidak perlu besar a, cukup dibuka karena arti fathah adalah membuka. Jadi a nggak usah a, kalau ini namanya wasi', besar apa kelebaran a. Jangan juga kesempitan irit itu ya, nggak hemat irit itu ya. Coba aja a, relax, kasroh turunkan lidah sedikit i. Dhammah majukan kedua bibir u. A i u a. Bunyi kan i. Coba i. Ya, air apa air? Republik ngomongnya air, gitu ya. Coba air. Iya, gitu ya. Coba a i u ba. Ya, al-qari'ah. Sekali lagi. Bukan al-qari'ah, nggak ada kol-kolahnya. Coba yuk. Pernah ngomong gini, Mbak beli alkoholnya satu sama alkohol.
Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Alhamdulillah ala qari'ah. Cukup banyak huruf-huruf yang tidak qalqalah dikolkolahkan secara ilegal lagi-lagi. Harus dibuat badan pemberantas ini, badan pemberantas qalqalah ilegal nih. Kenapa sebelum hamzah kembali ke al tadi punya al qari'ah? Kenapa ada huruf yang tidak qalqalah tapi secara ilegal dibaca qalqalah? Karena tidak mengaktifkan poin inti dari sukun. Apa filosofi harokat? Saya berikan contoh. Bergerak artinya. Saya berikan contoh. Mim dua bibir ya. Coba kita bunyikan. Ma. Mi. Menjauh mendekat. Menjauh dia coba. Ma. Mi. Mu. Apa yang kita tangkap dari poin ini? Filosofinya adalah menjauhkan huruf dari makhrajnya. Mim aslinya di dua bibir, gara-gara harokat fathah buka, kasrah nurun, dhammah maju, dia keluar dari makhraj aslinya. Nempel dulu jauh juga. Ma. Mi. Mu. Namanya menjauh. Jadi filosofi harokat adalah at-tabaud, menjauhkan huruf dari makhrajnya. At-tabaud, menjauhkan huruf dari makhraj, itulah fungsi harokat. Saya ulang sekali lagi, harokat yang nama aslinya harokah di Indonesia kan harokat, karena welcome to Indonesia, harokat namanya. Tugas harokat adalah menjauhkan huruf dari makhrajnya. Nempel tadi ya, nempel di awal aja, kayak ma, kayak lam, la, nempel jauh, nempel menjauh, ngeper dia, jauh dia, pergi dia. Fungsi daripada harokat. Coba kalau sukun, apa itu tasodum, antum sebutkan barusan. Tabaud namanya tasodum, saling mendekati atau nempel, tabrakan. Tasodum, mengembalikan huruf ke makhrajnya. Jadi tabaud pergi kerja, tasodum pulang ke rumah. Coba lang ya, dulu coba, jangan tulis dulu, pahami dulu, coba pahami dulu. Ntar kita paham tulis. Coba lang, terus sukun. Oh, pulang dia, Syekh. Pulang dia. Apa? Tasodum, kembali ke rumah, kembali menempelkan huruf ke makhrajnya. Jadi fungsi harokat, substansi harokat menjauhkan huruf dari makhrajnya. Substansi sukun adalah mengembalikan huruf ke makhrajnya. Coba lam, la, li. Saya visualkan. Ini lam gini ya contohnya. Coba la, li. Terus rumah sukun. Dia coba al. Pulang ke rumah dia. Namanya tasodum. Tasodum artinya kalau bahasa resminya tabrakan. Maksudnya apa? Dia kembali ke tempat aslinya. Kalau harokat menjauhkan dari makhrajnya, kalau sukun mengembalikan ke makhrajnya. Sampai sini paham? Ada yang mantul. Kenapa ada yang mantul? Itu filosofi qalqalah. Ini harokat ya. Harokah. Yang pertama harokah. Oke, al-harokah. Yang kedua sukun. Yang ketiga qalqalah. Qalqalah itu sukun apa harokat? Qalqalah ada sukun. Qalqalah statusnya sukun, fungsinya harokat. Statusnya status sukun, fungsinya fungsi harokat. Jangan tulis dulu, pahami dulu, terus setelah ini. Jangan tulis dulu, pahami dulu coba. Baca ba, coba mim ya, ma. Terus mi, mu, am. Kalau kelas sekarang ba, bi, bu, ab. Menjauh dia, nggak mau pulang deh. Udah pulang pergi lagi. Apa? Dia statusnya sukun, fungsinya harokat. Jadi dia sukun tapi tidak tasodum, melainkan menjauh. Ab, jim, aj. Dia nggak aj. Kalau nggak qalqalah jim coba aj. Tapi memang nggak bisa, dia qalqalah harus dipantulkan coba aj. Iya, misalnya lagi kof, ak, nggak bisa coba qalqalahkan. Iya, jadi qalqalah statusnya status sukun, fungsinya fungsi harokat. Maka kesimpulannya, jika ada huruf sukun selain qalqalah, jangan diberikan konsep harokat. Maksudnya apa? Jangan dibunyikan alhamdu. Kenapa? Alhamdu namanya tabaud, menjauhkan huruf dari makhrajnya, alias dipantulkan, alias jadi qalqalah. Jadi pahami masyarakat dan syafat semuanya? Maka bunyinya kita ulang al-qari'ah. Al-qari'ah. Ya, alhamd. Alhamd.
Itu hamzah ya, insyaallah ya. Kalau satuan gampang. Kalau dua coba a'adzartahum faulaik. Karena cukup banyak SD membaca faulaika fainnahu faummuhu. Mesti diapakan? Mesti distabilkan, dikonsenkan menjadi hamzah muhaqqaqah. Hamzah kalau jelas namanya muhaqqaq atau isbat. Kalau nggak jelas namanya mughayyar, di ibdal, tasil, hadzaf dan naqal. Perubahan intinya seperti itu. Udah, itu hamzah. Kita latihankan dengan ha. Sekarang ha temannya hamzah atau makhraj. Ha itu bukan ha. Tadi saya berikan prolog sedikit. Bukan hidup, hujan. Dia di pangkat tenggorokan. Tidak ada barometer besar kecilnya huruf ditinjau dari font. Ha besar, ha kecil, nggak ada ya. Barometernya bukan dari ukuran font ataupun Hari ini kenapa kita sebutkan dia ha besar? Karena salah pelafalannya, dibunyikan di sodar alias dada. Boleh dibunyikan di dada, tapi bukan bahasa Arab, melainkan bahasa kita, bahasa Indonesia. Hidup, hujan, hijau, di sini boleh. Tapi bahasa Arab tidak bisa. Coba Allahu. Reduksi suara dia jangan sampai brojol sampai ke dada. Tahan ya, coba Allahu. Innahu. Fa ummuhu. Wa huwa. Iya, dia nggak sampai sodor. Coba pegang. Wa huwa. Wa innahu. Loh Ustaz, kok masih kena sih dadanya? Kalau kena sebagai efek getaran tidak masalah. Yang tidak boleh menjadi pusat suara khusus. Innahu fa ummuhu. Tempat keluarnya nggak boleh. Kalau bergetar saja boleh, sebagai efek boleh. Yang tidak boleh menjadi tempat khusus keluarnya suara. Coba ulang. Al-Qari'ah. Masih ada al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Haknya dia standar, jangan brojol ke bawah ataupun jatuh ke dada, jangan juga ngawang. Ada yang kalau hak ketika di akhir hilang. Allah hilang haknya. Jadi jangan sampai hilang, jangan juga berlebihan. Coba Allah. Al-Qari'ah. Oke, Allah. Al-Qari'ah. Ya, itulah huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah dan ha. Baik, insyaallah ta'ala. Ini karena waktu tidak cukup, kita latihan pekan depan insyaallah ya. Tapi karena masih ada waktu, kita habiskan satu makhraj lagi insyaallah. Siap insyaallah? Ya, untuk latihannya satu bengkelnya pekan depan insyaallah. Tadi kita bahas banyak prolog, pekan depan semoga kita bisa bengkel secara optimal. Jadi materinya kita habisi dengan ain dan ha. Kan nanggung 4 menit lagi. Ain dan ha. Tengah tenggorokan. Ain cukup banyak SDM yang gagal fokus. Kenapa? Karena keluar dari khayshum. Asal muasal nganu itulah anu. Karena nggak bisa ngomong anu. Ya. Kenapa? Tidak bisa ngomong ain. Rabbil alamin. So, kena khayshum. Kita kawal suara ain keluar tenggorokan. Coba katakan ai, au, ba, bi, bu. Pegang hidung masing-masing. Dikawal. Bunyi yang kena nih, saya berikan contoh yang kena. Ai, au. Yang nggak kena. Ai, au. Alokasikan mulut, suara ke di mulut. Pegang hidung, masih hidung. 1, 2, 3. Yang kena. Lagi. Ba. Lepas hidungnya. Coba. Biar mudah tambah huruf sebelumnya ya. Ba. Bai. Ba'u. Ba. Bi. Bu. Ya Rabbil alamin. Alim ulama. Ya. Para alim ulama biasa tuh kalau para alim ulama siapa yang ngomong itu?
koresponden mana yang ngomong itu ya? Kenapa ngomongnya ain, alim ulama, gitu ya. Ain tidak lewat syum, ditahan semuanya, dialokasikan tenggorokan dan keluar dari mulut. Itu huruf ain. Hampir semua nama khalifah, 4 khalifah dalam sejarah Islam, 3 diantaranya dari ain semua. Coba Umar, Utsman, Ali. Istri Nabi pun bukan Aisyah namanya, tapi apa? Coba Aisyah. Hanya khalifah pertama yang namanya jarang di Republik ini. Nama Umar lumayan banyak, nama Utsman lumayan banyak, nama Ali ada Syekh kita barusan tuh, masya Allah. Nama Abu Bakar jarang. Kenapa? Salah baca Abu Bakar. Abu Bakar, malu dia punya anak tapi panggil Bakar lagi. Kenapa? Karena salah sebut namanya bukan Bakar tapi apa? Bakar, double sukun. Coba Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, namanya Bakar bukan Bakar. Hari ini nama manusia di Republik jarang namanya Abu Bakar karena salah penyebutan. Namanya Bakar ya. Coba Bakar. Iya, bukan Bakar nama beliau. Kembali ke Ain, coba. Umar, Utsman, Ali. Semuanya di tengah tenggorokan. Materi paling akhir penutup kita. Berapa kali ngomong akhir? Ha. Ha. Cukup banyak yang keliru menjadi bunyi kha. Haji ngomong apa? Ishaq, Rohimin, Pak Haji jadi Pak Kaji. Kenapa? Ngomongnya jadi kha. Haji, kaji berubah jadi Pak Kaji. Ya, kita bunyikan ha, hi, hu, bah. Kita kalau ketawa udah biasa ha 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 ha. Coba diubah ha 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 ha. Dikombinasikan ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Selamat ketawa versi tajwid itu ya. Membedakan satu ha tengah tenggorokan dan ujung tenggorokan. Ya, saya rasa cukup dulu materi hari ini insyaallah taala. Kita lanjutkan pekan depan langsung memulai latihan hamzah sebelum menunjukkan materi-materi berikutnya insyaallah taala. Ada sepatah 2 patah kata Syekh Eka? 2 patah, 3 patah, 5 patah? Enggak ada. Kalau tidak ada, jazakumullah khairul jaza, sudah bersedia duduk di dalam majlis yang insyaallah dimuliakan ini. Kita jumpa kembali pekan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kifayah insyaallah taala. Alhamdulillah.